lima-limanya, you can be anybody you want. Kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Gampang kan? Kasih loh Bang, by the way ini aku sampai catat nih mana ya HP ini nih. Sampai catat di HP gitu ya, biar gak lupa. Kayak kita lupa untuk berterima kasih karena pernah gagal gitu ya. Karena kita, iya kan, seringnya tuh, aduh ya Allah gitu, Tuhan terima kasih ya saya sudah sukses gitu. Tapi ketika gagal, gak pernah berterima kasih. Jadi, terima kasih ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Di tengah-tengah waktunya Bapak masih menyempatkan waktunya gitu ya untuk bertemu kita gitu ya, adik-adik tingkatnya di Fisika ITB gitu Pak. Jadi Pak insya Allah gitu ya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak terkait dengan potensi diri gitu ya. Nah jadi mungkin dari nanti akan banyak saya tanya-tanya ya Pak ya, mohon maaf. Dan mungkin juga buat teman-teman yang nanti ingin berpartisipasi aktif nih gitu ya, pengen nanya, itu boleh banget nanti teman-teman panitia tolong banget nih untuk dikirim link Slido-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman nanyanya di sana aja gitu ya, di link tersebut. Jadi mohon maaf nih teman-teman belum bisa on mic tapi masih tetap bisa nanya kok kayak gitu. Ya mungkin biar gak terlalu kelamaan gitu ya Pak dari sayanya, biar teman-teman juga langsung tahu gitu ya, langsung udah penasaran gitu ya terkait dengan menggali potensi diri. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan yang paling basic kali ya Pak ya. Terkait ini Pak, jadi tuh kita masih agak bingung gitu ya, khususnya saya gitu ya, apa sih yang menjadikan suatu hal itu tuh bisa layak kita sebut sebagai potensi gitu Pak? Sebagai potensi Pak. Potensi itu tentu ada dua, yang natural alamiah. Misalnya Ulan, ibunya cerdas, pasti Ulannya cerdas. Secara genetik jadi potensial. Tapi potensi itu bisa juga dikembangkan. Bukan hasil turunan genetik, tapi lingkungannya. Misalnya lingkungannya itu kompetitif. Ulan mau nggak mau jadi kompetitif. Lingkungan itu meminta supaya biasa percaya diri, confidence levelnya tinggi, akhirnya ikut tinggi. Lingkungannya biasa here, kalau orang Sunda kan biasa here, kita pun akhirnya saya yang nggak ada bakat here, akhirnya biasa juga, bisa here juga gitu. Nah, jadi potensi diri itu satu, apa yang kita diwariskan secara genetis. Yang kedua, apa yang kita kembangkan karena lingkungan memaksa kita untuk berubah atau memaksa kita untuk memperbaiki potensi kita. Oh, oke Pak. Jadi kalau misal dari Bapak itu potensi itu bisa dari dua sisi ya Pak ya. Emang bakat emang bawaan ya Pak, dan juga dipengaruhi sama lingkungan gitu ya. Nah, tapi Pak mungkin ada beberapa orang yang bilang, aduh kita tuh harus nih gitu ya paham potensi diri. Tapi ada juga mungkin sebagian orang yang enggak lah gitu ya, yang penting kita all out dengan kerjaan yang ada di depan kita gitu ya. Nah, kalau misal dari Bapak sendiri nih Pak gitu ya, mengapa kita tuh perlu mengetahui potensi diri, apakah itu perlu atau enggak gitu ya, dan apa sih manfaatnya kalau kita tahu potensi kita gitu Pak? Perlu tahu potensi kita, tapi jangan dibatasi dengan itu. Yang penting kita tahu passion kita apa yang kita suka. Misalnya, Ulan senangnya melukis, potensinya bisa melukis, tapi begitu passionnya melukis, mau nggak mau memperbaiki diri, belajar dan sebagainya. Ada orang pintar, orang hebat, tapi dia masuk atau melakukan pekerjaan yang dia nggak senang, yang dia nggak passion, dia merasa tertekan, merasa cuman seperlunya doang. Tapi kalau dia masuk ke bidang yang dia senengin, dia itu nggak ingat waktu. Nah, top researcher di dunia itu biasanya memang passionnya research. Dan di research center, ya kan, orang researcher itu memang passionnya research, nggak diatur-atur.
Kadang-kadang dia bangun pagi jam 3 ingat kepikir risetnya, dia pergi ke lab kerja sendiri. Cuman pakai celana pendek doang. Iya kan? Siang-siang dia tidur. Iya kan? Tapi pasiennya setiap waktu, bahkan dalam mimpinya, dia ingat tantangan yang dia kerjain. Itulah kunci daripada berhasil. Dulu saya merekrut staf saya Econet, itu think tank dalam bidang ekonomi. Latar belakangnya nggak penting, dari mana aja, bidang apa saja. Yang penting cerdas, lulus tes. Nah, staf saya biasanya tipikal. Ada orang yang masuk jam 9, jam 4 dia udah panik mau pulang. Saya yakin ini nggak akan jadi apa-apa, jalur karirnya lambat. Tapi yang benar-benar senang, patient, stay sampai malam, kalau perlu Sabtu Minggu, bahkan mimpinya, istilah saya, kalau kamu top researcher, mimpi kamu bukan hal biasa lagi, bukan pacar kamu, tapi tantangan research yang kamu hadapi, baru kamu jadi top researcher. Karena selain otak sadar kita, bawah sadar kita fokus sama itu. Nah, begitu pikiran kita fokus, kamu sukses. Einstein itu sangat fokus. Pikiran dia itu saking fokusnya bagaikan laser. Ulan kan tahu, laser baja aja bisa tembus, tembok bisa tembus, pikiran juga sama. Kalau kita fokus dan kita bisa fokus hanya karena kita patient, cinta sama apa yang kita kerjakan, apapun bisa jadi. Ya, itu ada joke-nya Ulan. Einstein lab-nya kan di Princeton. Ya, itu setiap pulang malam hari, dia nggak tahu rumahnya di mana. Rumahnya di kompleks kampusnya Princeton. Jalan ke rumahnya dia nggak tahu. Setiap pulang sore, dia tanya sama yang jaga, tolong gimana sih caranya saya pulang ke rumah saya? Diajarin, terus belok kiri, belok kanan. Itu mahasiswa orang paling pintar di dunia, dia nggak tahu alamat rumahnya. Karena dia otaknya terlalu fokus sama research dia di dalam bidang relativity. Ya, nah itu hanya kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan. Kalau Wulan jatuh cinta sama cowok, jatuh cinta banget gitu, apa aja kan mau ngelakuin, ya kan? Sama juga pekerjaan. Nah, kesalahan paling besar, sering orang bekerja, walaupun dia nggak suka, dia maksain diri. Padahal pindah aja, coba aja dunia lain yang dia senang. Dia betul-betul bisa sukses. Oke, Pak, sebenarnya menarik sih ya. Karena aku juga, kalau misal dari saya juga setuju nih Bang, kalau misal ketika kita gitu ya, melakukan sesuatu hal yang emang passion-nya kita tuh kita enjoy gitu ya Bang ya. Nah, cuman mungkin sayangnya gak semua orang tuh tahu passion-nya di mana gitu Bang. Dan ya setiap orang kan punya perjalanannya masing-masing, punya latar belakang masing-masing gitu ya. Nah, kalau misal dari Bang Rijal sendiri nih, dulu perjalanannya menemukan passion tuh gimana sih Bang? Ya tentu harus juga hit and run, trial and error. Coba seneng nggak? Ternyata nggak senang, ya kan? Misalnya saya dari muda pengagum Einstein. Oh. Saya punya koleksi foto dia, buku dia, segala macam lah. Saya hari ini kolektor buku Einstein paling banyak di Indonesia, termasuk original transkrip tulisan Einstein, kopinya. Karena kalau setiap saya ulang tahun, teman-teman saya di luar negeri pasti kirimin hadiah. Buku Einstein yang paling baru, fotonya, bahkan ada kaos kaki segala tuh saya dikirimin. Ya, jadi dari muda saya pengen jadi top physicist Indonesia. Tapi ternyata setelah kuliah di ITB tertarik sama hal-hal lain, tertarik dengan masalah sosial, tertarik dengan masalah ekonomi, jadi aktivis. Sehingga saya dikenal sebagai mahasiswa MSc, mahasiswa student center. Akhirnya passion kita dalam bidang itu.
Ya kan, waktu saya di penjara, yang saya baca bukan buku fisika, buku ekonomi, buku political ekonomi. Akhirnya saya putusin, saya mau jadi ekonom. Saya belajar ke Amerika untuk itu. Jadi ada trial and error-nya sampai kamu ketemu apa sih passion kamu. Tapi minimal kamu tahu, kamu nggak seneng, itu pasti kamu gampang. Iya kan? Nah, itu perlu belajar. Bulan, saya suka ditanya sama anak-anak muda, apa sih kunci sukses? Saya katakan bagaikan wifi, yaitu 5G, 5G. G yang pertama, God willing, harus diberkati oleh Tuhan, harus diberkati. Untuk itu kita minta sama Tuhan supaya kita diberkati. Yang kedua adalah good brain, pinter. Ya kan, orang pinter bisa belajar macam-macam. Ya, gesit otak bahasa Indonesianya. Nomor 2 harus gesit otak. Nomor 3 adalah gesit tangan. Orang yang banyak inisiatif, pakai tangannya. Nah, dalam dunia nyata, bukan di dalam bidang research, orang yang sukses di pekerjaan, di bisnis, sama di politik itu banyak yang gesit tangan, orang yang mau ambil inisiatif. Yang keempat adalah gesit gaul. Ada tuh angkatan 73 saya modalnya sukses cuma pintar gaul doang. Yang lain-lain payah, tapi temannya banyak. Jadi ada aja kesempatan. Yang kelima, gesit senyum. Karena orang yang senyum itu nyenengin. Teman-teman seneng lihat teman yang senyum dibanding sama teman yang kerjanya wah apa mukanya aja udah nyebelin gitu. Sengak terus. Ya lebih seneng kan lihat kamu yang senyum gitu. Jadi teman banyak, kesempatan pun banyak. Jadi saya kembali simpulkan, kalau mau sukses anak muda harus punya 5G. 1, God willing, Tuhan berkati. Untuk itu kita mesti belajar berterima kasih kalau kita berhasil, tapi juga belajar terima kasih kalau kita gagal. Terima kasih Tuhan, Tuhan lagi nyoba saya, supaya saya lebih hebat, supaya saya lebih tangguh. God willing. Yang kedua, gesit otak. Orang pintar bisa belajar, punya banyak kesempatan. Walaupun di negara kita belum terlalu dihargai. Kalau di luar negeri, orang pintar pastilah hidupnya nyaman, banyak punya kesempatan. Yang ketiga adalah gesit tangan. Banyak inisiatif, ya kan? Nggak diperintahkan ngerjain. Yang keempat, gesit gaul. Yang kelima, gesit senyum. Nah, kalau Wulan punya satu modal aja, gesit gaul aja bisa hidup, bisa sukses. Nambah 2, gesit tangan, bisa super sukses. Nambah 3, bisa luar biasa sukses. Punya 5-5-nya, you can be anybody you want. Kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Gampang kan? Itu aja. Terima kasih. Makasih loh Bang. By the way, ini aku sampai catat nih mana ya HP. Oh ini nih. Sampai catat di HP gitu ya, biar gak lupa. Iya, tapi satu hal sih yang tadi cukup menampar aku pribadi gitu ya Bang ya. Kayak kita lupa untuk berterima kasih karena pernah gagal gitu ya. Karena kita, iya kan, seringnya tuh, aduh ya Allah gitu, Tuhan terima kasih saya sudah sukses gitu. Tapi ketika gagal, gak pernah berterima kasih. Jadi terima kasih Bang Raymond remindernya.